Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Ulil Albab dari PBJUT Bandung, dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 02603032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan dari program dari tugas 3 dari matkul pemrograman berbasis web. Nah, di sini ada bentuk tugasnya. Sebenarnya tugasnya sama seperti tugas 2, hanya saja di sini kita berfokus pada view komponen dan template. Dan ini adalah struktur yang disarankan pada soal tugas. Kita lihat di tugas saya di sini. Nah, di sini yang pertama di sini ada data. Nah, pada folder data ini yang berisi data bahan ajar yang bertindak sebagai single search dummy data utama. Lalu pada folder JS, ini ada folder service yang berisi API.js yang mengolah request asynchronous menggunakan fetch API. Lalu di atasnya juga ada folder komponen untuk memisahkan logika JavaScript bagi tiap-tiap elemen web. Baik, pertama kita buka dulu index.html dan serta JS ini. Nah, pada .js ini yaitu untuk menginisialisasi root. Dan di sini diambil dari ID hub yang berada pada index di sini. Dan di sini saya juga membuat data yang dimana tab ini secara default itu adalah login. Jadi nantinya ketika user atau pengguna membuka program, nanti akan diarahkan ke halaman login. Dan untuk stepnya itu adalah untuk inisial data yang nantinya akan digunakan. Nah, seperti yang saya tadi bilang di sini, saya menggunakan indikasi dari PJS yaitu VIF. Jadi ketika tab ini isinya itu adalah login, maka tampilan itu akan menampilkan login. Nah, intinya ketika di sini juga saya menggunakan tuai data jinting menggunakan view model. Nah, jadi ketika tadinya kan di aplikasi ini login form email password ini tadinya itu bernilai kosong yang nantinya akan berubah dengan inputan dari user atau pengguna. Dan nantinya akan diolah ke bagian sini. Ini adalah metode dari login. Ketika berhasil, nah di sini saya juga menggunakan function fin untuk mencari email dan password apakah sesuai atau tidak. Dan di sini juga melakukan pencocokan. Nah, ketika user ini true atau berhasil login, yang nantinya tab ini akan berubah menjadi dashboard. Ketika tab ini berubah menjadi dashboard, ya, otomatis VIF ini bernilai false yang nantinya akan merujuk ke VLC yang dibawa ini ke template. Sini juga ada beberapa menu yang nantinya di sini ada dashboard, ada informasi bahan ajar, dan setiap menu juga saya menambahkan event click yang nantinya ketika contoh kayak dashboard ini ketika diklik tab ini akan berubah jadi dashboard. Lalu informasi bahan ajar juga ketika diklik ini menggunakan event click event, nah tab ini akan berubah menjadi stop. Begitupun dengan tracking. Saya tahu pada login yang pertama kali itu tadi kan pada JS ini saya merubah tab ini menjadi dashboard yang pada awalnya pada tampilan awalnya itu akan menampilkan isi dashboard. Ini adalah untuk main kontennya. Ini adalah dashboard. Nah, ketika user mengklik informasi bahan ajar, maka tab ini akan berubah menjadi stop yang nantinya akan menampilkan direktif dari pisau ini, tab ini adalah stop dan nantinya akan tampil di sini. Untuk biaya stock table ini adalah view komponen yang saya buat dengan kebet case itu dengan menggunakan huruf kecil semua dan strip sebagai pemisah, dan ini juga tracking juga sama. Lalu kita lihat ke stock.
Ini adalah view komponen yang saya buat tadi, yang dipanggil dengan element custom HTML, yaitu base stock table, sama seperti view komponen di sini. Di sini juga saya membuat prop yang berisi adalah stok data, OPBJ list, kategori list yang nantinya akan diisi di sini. Dan ini juga menggunakan state buat stok atau kategori list juga. Sesuai dengan perintah tugas, di sini saya menambahkan property filter. Di sini ada dua function. Yang pertama ada rupiah, lalu satu lagi ada satuan buah. Yang dimana rupiah ini untuk mendeteksi nominal rupiah lokal secara otomatis. Lalu function satuan buah ini berfungsi untuk menyisipkan akhiran buah pada stok table nanti. Nantinya itu misal kayak isi stoknya itu ada berapa, dan ujungnya itu akan ada tambahan yaitu buah. Contohnya misal 7 buah, 2 buah dan sebagainya. Kita lihat di stok table HTML di sini. Nah, di sini ada untuk daftar stok. Nah, pada bagian kategori ini saya menggunakan visual, yaitu jadi ketika selected OPBJ ini bernilai true, maka kategori ini akan muncul. Nah, selected OPBJ ini dipilih dari OPBJ di atas ini. Nah, jadi ketika selected OPBJ ini dipilih, maka kategori ini akan muncul. Dan di atasnya juga, di sini juga saya menggunakan event keyboard, yaitu ESC, yaitu untuk mereset data. Dan di sini juga saya menambahkan icon font icon juga. Jadi ada dua cara, yaitu bisa mengklik dari icon resetnya atau menggunakan ESC sebagai untuk mereset data. Dan untuk ke bawahnya ini juga sama seperti tugas yang kedua. Nah, hanya saja untuk perbedaannya itu pada status tag ini. Nah, di sini saya menambahkan catatan HTML dengan menggunakan v-html yang berguna nantinya ketika catatan dari data JSON tadi ketika diambil di sini nantinya akan terbaca oleh browser secara rapi. Nah, untuk filter data di sini saya menggunakan property computer. Nah, di sini ada function yang bernama filter data. Seluruh proses penyaringan kondisi barang kritis, quantity, kurang dari safety, dan pengurutan alfabet atau sorting proses di dalam komputer property filter data. Fungsi ini karena dibungkus dalam komputer, jadi dia tidak melakukan komputer berulang-ulang jika tidak ada data yang berubah. Nah, pada stok table data HTML ini juga mendukung untuk memanipulasi data CRUD ini, dan di bawahnya juga ada manipulasi CRUD juga. Ini adalah untuk edit data bahan aja, yang dimana untuk setiap subjeknya itu saya menggunakan event dari subject treatment, dan saya juga menggunakan event keyword enter yang nantinya ketika untuk mensubmit kita cukup menggunakan enter. Dan pada edit data bahan aja juga sama, saya juga di sini menambahkan keep.esc yaitu prevent dari keyboard, jadi untuk membatalkan suatu kondisi. Baik, kita lihat ke data tracking. Nah, pada data tracking JS ini, di sini saya juga menambahkan property watch sesuai dengan perintah tugas, yang dimana event watcher ini saya gunakan untuk pencarian otomatis. Jadi di dalam berkas data tracking.js ini, object watch memata-matai variabel search query. Jadi setiap kali admin mengetikkan nomor DO atau ini mahasiswa, watcher langsung menjalankan fungsi pencarian, eksekusi pencarian secara instan. Jadi tanpa perlu menekan tombol klik cari. Di elemen data tracking.html juga di sini saya menambahkan event keyboard juga di sini,
yaitu event keyboard ESC yang nantinya akan mereset setiap pengguna atau user melakukan pencarian. Jadi kita hanya melakukan klik ESC untuk melakukan reset. Nah, dan di bawahnya juga di sini ada komponen order form yang telah saya buat. Order form ini adalah anak dari diotracking.html ini. Kita buka di sini. Nah, pada diotracking.js ini juga saya membuat proof yang berisi tracking list sampai ke paket list yang nantinya diisi di diotracking ini. Dan di sini juga saya membuat custom event, ada submit PO, lalu ada close modal yang nantinya akan digunakan untuk mensubmit dan mengclose suatu dari order modal ini. Nah, kita lihat pada diotracking.js ini, di sini juga saya menambahkan property watch karena pada perintah tugas yaitu mahasiswa diwajibkan menggunakan property watch itu minimal 2, dan ini adalah yang kedua. Property watch ini memantau pergerakan menu dropdown pilihan paket dari new order paket. Jadi ketika admin memilih paket binding tertentu, WhatsApp mendeteksinya, mencari detail harganya di dalam array paket list menggunakan .fin, lalu langsung mengisi variabel harga new total secara otomatis, dan fitur ini mencegah common error pengetikan nominal harga oleh user atau pengguna. Untuk sirkulasi komunikasi data, komponen anak menerima supply master dari komponen induk melalui array pengikut property atau prop. Lalu kita buka order form.js ini, video ini. Di sini juga ada suatu kompetisian, jadi name atau nama atau paket juga harus diisi. Jadi jika tidak, nanti akan memunculkan pop-up atau swap error. Ketika telah diisi, pas diketik submit video, maka program akan memanggil dari metode generate nomor 2 yang telah saya buat di atas. Di bawah di sini saya membuat variabel data kirim karena komponen anak tidak diizinkan mengubah stak induk secara sembarangan. Jadi data DO baru tersebut dibungkus ke dalam objek data kirim, lalu dilemparkan ke komponen atas memanfaatkan fungsi $init yang tadi saya bilang di diotracking ini adalah sebuah event custom yang telah saya buat di sini, yang nantinya akan diisikan dengan data kirim ini yang telah saya isikan di ini. Diotracking ini akan menangkap HTML ini akan menangkap sinyal event tersebut, mengeksekusi push data baru ke tabel utama dan menutup tampilan modal-modal form utama. Ini di sini. Ini adalah data dari order form ini yang telah saya inisiasi di submit PO. Baik, kita akan melihat program ini berjalan. Kita menggunakan website. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, jadi ketika program saat pertama kali dijalankan, maka halaman tersebut akan secara default masuk ke halaman login. Dan di sini adalah tampilan awal. Jadi ketika login berhasil, maka halaman yang akan ditampilkan itu adalah halaman dashboard. Ini juga saya menambahkan. Nah, kita lihat pada informasi bahan aja sama seperti pada tugas 2, hanya saja ada penambahan fitur atau perubahan sedikit. Nah, di sini juga untuk pemilihan kategori belum muncul kalau user atau pengguna belum memilih UVBG. Misalkan di sini saya pilih Bandung, nah, maka di sini untuk pemilihan kategori itu akan muncul. Nah, berarti pemilihan UVBG ini benar terutama. Ini juga kita milih. Untuk mereset di sini juga ada dua cara ya. Tadinya kan saya menambahkan event keyboard dari ESC. Jadi kita bisa mengklik icon reset ini atau mengklik ESC yang ada di keyboard. Saya coba. Nah, ini adalah fungsi dari event keyboard, yaitu dari ESC. Nah,
Dan di sini juga semuanya berfungsi. Ini adalah tampilan stop kosong, kita klik SC juga, dia akan berfungsi dan semuanya akan terisi. Untuk tambah bahan ajar, ini juga sama, contohkan. Nah, pada catatan ini juga kita bisa memasukkan format HTML, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah melakukan pengisian untuk tambah bahan ajar baru, dan untuk menyimpannya kita juga bisa mengklik simpan ini atau dengan menggunakan event dari keyboard tadi yang saya tambahkan dengan mengklik enter. Kita contohkan, kita mengklik enter saja, dan data berhasil ditambahkan. Dan di sini sudah muncul. Untuk fungsi hapus juga sama seperti tugas 2. Nah, kita akan mengedit jumlah stoknya menjadi 20, maka status ini akan berubah menjadi aman. Ini berhasil. Untuk hapus, kalau harga juga sama, ini untuk melakukan harga untuk menentukan harga termurah sampai yang termahal. Kita juga bisa melakukan reset di sini. Tampilannya akan seperti awal. Lalu untuk tracking pengiriman, nah, di sini juga pada data bahan ajar desain juga saya menambahkan data baru di sini yang tadinya hanya satu data saja, dan ini hanya untuk sebagai contoh untuk melihat perubahan. Dan di sini juga untuk status, jadi saya menambahkan color grading di sini. Jadi ketika diterima dia akan statusnya itu berubah menjadi hijau. Jadi ketika dalam perjalanan dia warna orange. Kalau untuk data yang baru dibuat dia akan berwarna biru. Kita contohkan sini. Nah, untuk nomor DO ini dibuatnya itu otomatis, jadi dia akan melanjutkan dari nomor DO yang sudah ada. Nah, di sini karena tahunnya sekarang itu 2026, jadi untuk nomor akhirnya itu dia akan menambahkan 1. Yang tadinya di sini ada 2, maka yang selanjutnya adalah 3. Kita contohkan, masukkan ini. Nah, untuk pilihan paket bahan ajar di sini kita lihat di sini harganya. Nah, ini adalah property watch tadi yang telah kita buat. Jadi itu secara real time memantau dia akan berubah. Kita lihat, kita simpan saja di sini. Nah, ini ada berhasil. Nah, untuk statusnya ini dalam proses, yang berarti baru dibuat dan memunculkan warna biru. Jadi user atau pengguna juga bisa melihat secara cepat status mana yang dalam perjalanan, terima atau dalam proses. Di sini juga saya menambahkan catatan kecil di atas, klik baris tabel, maupun untuk memantau lini masa riwayat paket. Contohnya di sini. Ini adalah riwayatnya. Ini adalah contoh paket yang telah diterima. Lalu yang di bawahnya di sini juga ini yang tadi baru dibuat di sini. Untuk riwayat perjalanan juga di sini secara default dan mengisinya menunggu pengiriman dan nantinya bisa dikembangkan lagi. Nah, untuk pencarian di sini kita bisa mencari sesuai nomor DO atau dari ini nama tersebut. Misalnya ini saya di sini. Sini juga ini adalah property watch yang berarti ketika saya mengklik nomor NIM hingga nomor DO, nah, ini secara real time. Jadi program tidak perlu untuk melakukan render ulang atau membuat ulang untuk melakukan pencarian. Nah, dan untuk melakukan risetnya juga di sini juga saya menambahkan event dari keyboard, yaitu Cube ESC. Jadi kita klik ESC aja untuk melakukan riset dan berhasil. Sekian untuk presentasi tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.